Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Abdul Wahyudin. No absen 6 NIM 1803939. Ya, kembali lagi dengan paparan kali ini atau presentasi kali ini tentang kedaruratan medis 4, di mana ada paparan panas dan luka bakar serta penanganan medis kedaruratan keempat. Langsung saja, paparan panas dan luka bakar. Paparan panas akibat dari paparan panas. Yang tahap 1 yaitu heat acquisition, yang tahap 2 heat stroke atau sengatan panas. Langsung saja, yang pertama adalah heat acquisition atau kelelahan panas. Terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas lingkungan suhu yang relatif tinggi, yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Gejala dan tanda yang dihadapi terhadap suatu kelelahan panas. Yang pertama adalah kulit basah berkeringat berlebih atau lembab. Yang kedua, wajah pucat. Yang ketiga, lemah dan pusing. Lalu lidah dan tenggorokan kering ataupun haus. Terus mual muntah. Suhu tubuh meningkat lebih dari 40 derajat. Terus nadi cepat dan lemah. Jadi ada yang cepat, ada yang terlalu cepat, dan ada yang terlalu lemah. Gejala dan tanda terhadap kelelahan panas. Yang terakhir adalah kram. Langsung masuk ke yang kedua, yaitu heat acquisition atau kelelahan panas. Pertolongannya di dalam heat acquisition ada pertolongan atas medis. Yang keempat ini adalah pertolongan. Yang pertama adalah bawa ke lokasi yang teduh ataupun ber-AC. Posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki. Lalu melonggarkan atau lepas pakaian korban. Jangan lupa bila sadar beri minum air elektrolit. Selalu awasi kelelahan panas dan dengan cepat menjadi heat stroke. Terus heat stroke atau sengatan panas. Yang dinamakan dengan heat stroke atau sengatan panas merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan. Suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Dia tidak menimbulkan keringat sepeser pun keringat yang dilakukan gitu. Tanda dan gejala. Yang pertama, kehilangan kesadaran. Lalu kulit kering dan merah, tidak berkeringat, suhu tubuhnya panas, mual dan muntah, respon menurun, nadi cepat dan kuat, dan yang terakhir adalah lemahnya otot. Itu yang tanda dan gejala terhadap sengatan panas atau heat stroke. Heat stroke ataupun sengatan panas. Pertolongan yang harus dilakukan, yang pertama adalah turunkan suhu tubuh penderita segera mungkin. Bila sadar, beri minum elektrolit. Lalu selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Bila perlu rujuk ke rumah sakit. Sekarang yaitu luka bakar. Penyebab dari luka bakar yang ditimbulkan dari luka bakar itu yaitu adalah termal. Termal itu adalah suhu kurang dari 60 Celcius. Yang kedua, kimia atau asam basa kuat, listrik atau radiasi. Tingkat luka bakar. Nah, di sini ada tingkat luka bakar yang akan dipaparkan, yaitu meliputi lapisan kulit yang paling atas atau ari, kemerahan, nyeri, dan kadang bengkak. Meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab, dan rusak. Terus jaringan bawah kulit tampak kering, putih atau gosong dan hitam. Lalu di bagian kulit itu ada luka bakar bagian epidermis di kulit, dermis, subcutaneous, muscle, yaitu luka bakar derajatnya 1. Yaitu yang diakibatkan dengan epidermis, dermis, dan lain sebagainya, itu adalah menyebabkan luka bakar derajatnya 1. Terus lalu luka bakar derajatnya kedua, terus lalu luka bakar derajatnya ketiga. Luka bakar yaitu mempunyai derajat luka bakar dengan berserta cirinya. Yang pertama adalah derajat 1. Cirinya adalah rusak hanya pada epidermis, bagian terluar kulit. Kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Dia akan menyebabkan nyeri yang ringan ya. Terus yang selanjutnya ada dapat sembuh dalam 5 sampai 10 menit. Misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Terus derajat kedua. Rusak pada epidermis dan dermis, yaitu bagian terluar dan bagian tengah.
Lalu kulit bergelembung, kemerahan dan terasa sakit. Kembalikan dari derajat 1, derajat 2 mengalami gelembung dan rasa sakit. Sembuhnya dalam 10-14 hari. Bisa sampai 1 bulan untuk derajat 2. Lalu untuk derajat 3, rusak pada epidermis, dermis dan hipodermis atau bagian terluar hingga terdalam. Tampak jaringan putih, pucat atau gosong dan tidak sakit. Luka bakar derajat berapa? Gambar yang perlu diperhatikan untuk kita tahu di mana derajat-derajat itu yang diakibatkan dengan luka bakar itu, di mana luka derajat itu tersimpan gitu. Terus menghitung luas luka bakar dengan rumus 9 itu ada ya. Yang pertama adalah kepala, badan bagian depan atas, badan bagian depan bawah, atas, bawah, lengan kiri, lengan kanan dan lain sebagainya. Yang disebutnya dengan roll on 9. Penanganan luka bakar, yang pertama hentikan proses luka bakar, yang kedua lepaskan pakaian dan perhiasan. Lalu balut basah longgar yang tertutup. Siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Luka bakar yang diakibatkan dengan luka bakar kimia yang disebabkan oleh luka bakar cairan kimia, yang pertama segera siram dengan air selama 20 menit. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Luka bakar kimia ditindakkan pertolongannya. Luka bakar listrik. Lanjut kepada luka bakar listrik, pertolongannya. Di sini luka bakar listrik mempunyai gejala dan tanda-tanda yang diakibatkan dengan luka bakar tersebut. Yang pertama, perubahan status mental. Tampak luka bakar berat, pernapasan dangkal dan tidak teratur. Denyut nadi lemah sampai tidak beraba, patah tulang menjembuk karena kontraksi otot. Pertolongan terhadap luka bakar tersebut dengan sengatan listrik. Yang pertama adalah pertolongan melakukan penilaian dini. Periksa dan cari luka bakar. Periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk dan listrik keluarnya. Tutup luka, atasi shock bila ada, lalu rujuk ke rumah sakit. Sekarang masuk kepada luka bakar inhalasi. Yang dimaksud dengan luka bakar inhalasi, luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bahan racun. Gejala dan tanda yang diakibatkan dengan bakar inhalasi, yang pertama adalah bulu hidung terbakar. Yang kedua, luka bakar pada wajah. Yang ketiga, butir arang karbon dalam cairan ludah, bau asap pada pernapasan, kesukaran napas, pernapasan berbunyi, serak, batuk, sukar berbicara, gerakan terbatas, dan sianosis. Kesembilan, gejala dan tanda yang disebabkan oleh luka bakar terhadap racun. Pertolongan korban luka bakar inhalasi, yang pertama pindahkan penderita, berikan O2. Penilaian dini, napas buatan bila perlu, lalu rujuk bawa ke rumah sakit. Sekian dan terima kasih pemaparan dan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata dan tingkah laku saya dalam video ini yang tidak berkenanan di hati. Mohon maaf, segala bentuk kesalahan datangnya dari saya dan kebaikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.